Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kepribadian dan nilai. Adapun kelompok 5 terdiri dari saya, Resi Laila Sari, dengan NIM 2010 11250096. Saya Nova Novianti, NIM saya 201011 201114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian. Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu bereaksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan penting dilakukan agar manajer dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Adapun faktor pembeda kepribadian disebut hereditas. Hereditas ini apa? Yaitu faktor yang ditentukan saat konsepsi biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren. Penelitian membuktikan bahwa kredibilitas mempengaruhi sekitar 50% dari kesamaan kepribadian antar anggota dan lebih dari 30% kesamaan dalam minat kerja dan hiburan. Berikut adalah indikator tipe atau MBTI. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Extrovert adalah seseorang yang cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa sensing versus intuitif. Intuitif yaitu seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memiliki rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki intuitif bergantung pada proses, tidak sadar, dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga ada pemikir, thinking versus perasa, feeling. Seseorang yang memiliki tipe pemikir biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Dan yang terakhir ada penilai atau judging versus menerima, perceiving. Seseorang yang memiliki tipe penilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tipe INTJ adalah visioner dengan peran asli dan dorongan yang kuat. Mereka skeptis, kritis, independen, berkemauan kuat, dan seringkali sombong. Kemudian, mereka yang memiliki tipe ISTJ adalah pengatur. Mereka realistis, logis, analitis, dan pembuat keputusan. Kepribadian ini cocok untuk bisnis atau mekanika. Terdapat 5 model kepribadian yaitu ekstravasi, yaitu dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Yang kedua ada keramahan, dimensi ini merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Dan yang ketiga ada kehati-hatian, dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan, dan persisten. Yang keempat ada stabilitas emosi. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi, cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan sebaliknya, memiliki emosional yang rendah, cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima ada keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Bagaimana sifat-sifat 5 besar memprediksi perilaku di tempat kerja? Yang pertama ini ada stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional tinggi memiliki emosi-emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis karena mampu mengontrol stres lebih baik. Yang kedua, ekstrovert. Ekstrovert lebih cenderung terlibat dalam perilaku berbahaya dan lebih cenderung untuk berbohong dalam wawancara kerja dibanding orang introvert. Yang ketiga, terbuka terhadap pengalaman. Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal. Yang keempat, ada keramahan. Seseorang yang bekerja yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan disukai pekerja lainnya. Yang kelima, ada kehati-hatian. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, ini memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan baik sebagai pemimpin
sebuah proyek. Yang keenam ada dark trade. Faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial, terdapat 3 faktor yang disebut dark trade, yang terdiri dari Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Dan yang ketujuh ada pendekatan atau penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi yang pertama itu ada evaluasi inti diri. Evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua itu ada pengawasan diri, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasi eksternal. Yang ketiga yaitu kepribadian proaktif, seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan. Adapun tentang kepribadian dan situasi, yaitu efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. 2 kerangka kerja teoritis membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu 1. Teori kekuatan situasi atau mengidentifikasi bahwa cara kepribadian bertransiasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Pada peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4, yaitu 1. Kejelasan, 2. Konsisten, 3. Batasan, dan 4. konsekuensi. Yang kedua itu ada teori aktivitas sifat, yaitu yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa atau intervensi mengaktifkan sebuah sifat dari lebih yang lainnya. Nah, ada pengertian tentang nilai. Nilai itu value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih suka secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Penjelasan tentang pentingnya nilai dan pembentukan nilai, yaitu secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa mengalokasikan berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Nah, yang pertama itu nilai terminal atau terminal value adalah hasil akhir yang diinginkan dan keberadaan. Yang kedua itu adalah nilai instrumental atau instrumental value, atau yaitu metode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nah, adapun nilai-nilai internasional, yaitu terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional, antara lain yang pertama itu jarak kekuasaan atau power distance. Yang kedua, individualisme, yaitu versus kolektivisme. Yang ketiga itu maskulinitas, yaitu versus femininitas. Yang keempat itu penghindaran atau ketidakpastian. Yang kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Nah, adapun kerangka global untuk menilai budaya, yaitu dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama dari keduanya ialah kerangka global menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan atau tingkat di masyarakat menghargai individu yang altruistik, murah hati, dan baik kepada orang lain. Nah, yang kedua serta orientasi kinerja atau tingkat di mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok atas perbaikan kinerja dan kesempurnaannya. Kesimpulannya, apakah kepribadian dan nilai itu sangat penting? Kepribadian dan nilai itu sangat penting karena nilai itu menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta mempengaruhi diri kita. Kepribadian itu salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan dalam organisasi agar organisasi bisa meraih kinerja yang tinggi seperti tingginya tingkat kepuasan kerja dan kemampuan unjuk serta kepribadian yang mantap. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.